Baik, Ustaz. Barangkali saya pindah ke Ya, pengelolaan wakafnya, Ustaz. ya, Ke pengelolaan wakafnya. Tadi disebutkan eh, orang yang diberi apa namanya amanah wakaf itu namanya nadir gitu kan? ya, nazir. Karena oh nadir ya, Ya, karena dia ini mendapatkan amanah wakaf, sedangkan wakaf itu barangnya tidak boleh habis kan berarti amanahnya berat banget tuh Ustaz. ya, Nah dia ini boleh nggak ngambil manfaat karena amanahnya besar, saya juga harus dapat boleh, benefit dong boleh, begitu. Ini boleh. dari siapa Ustaz? Dari wakifnya atau dari pemerintah yang harus memberikan benefit ke dia gitu? Enggak, jadi begini, eh, kebun kurma yang ada di Khaybar, yang mana itu jadi wakafnya Umar, itu Umar memang pemilik, tapi Umar tidak berkebun ya, tidak nyangkul, tidak ngurusin kurma apa segala macam. Itu ada yang ngurusin, sebab kalau yang ngurusinnya Umar sendiri, tahun besok nggak panen lah, karena bukan ahlinya, gitu kan. Maka yang mengerjakan kebun kurma itu diolah, dipanen dan sebagainya itu adalah yang dulu pemiliknya orang Yahudi. Yahudi Khaybar itu mereka emang jago-jago bertani kurma kan. Nah, tapi kan mereka masa nggak dibayar? Ya mereka dibayar. Jadi ada semacam kalau orang Jawa bilang paron gitulah. Dari hasil itu sebagiannya buat para pengelolanya. Ya, jadi mereka tetap walaupun mereka kalah perang gitu ya, walaupun harta mereka disita, dirampas milik umat Islam, tapi mereka tetap dikasih job, dikasih kerjaan. Ya udah kamu garap kebun yang dulu punya kamu ya, tapi sekarang punya kami kan sebenarnya. Dan nanti hasilnya kita bagilah. Maka ada istilah muzaraah gitu, kerjasama. Nah, wakaf itu begitu juga. Maka di dalam aset-aset wakaf itu ya kan dia produktif gitu kan, ada pemasukan. Boleh-boleh saja dan tidak ada ketentuan harus sekian persen, tidak boleh sekian persen. Nah, itu diatur aja bagaimana bagusnya. Maka wakaf ini juga salah satu hikmah dan kelebihannya adalah dia menciptakan lapangan kerja. Karena wakaf itu adalah bisnis kan, usaha. Nah, butuh orang yang mengelola, yang mengelola itu juga dapat gaji, dapat insentif dan sebagainya, itu jadi menciptakan lapangan kerja. Di satu sisi dan beramal, di satu sisi juga menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan. Maka itu sangat bagus kalau bisa kita mengelola suatu usaha, usahanya milik wakaf, tapi juga menyerap tenaga kerja yang banyak gitu ya. Itu cakep banget sebenarnya wakaf itu. Oke Ustaz, kalau pertanyaan ke Ustaz begini tadi. Ustaz kalau diminta nasihat, ini ada orang kaya mau wakaf, tapi masih bingung nih mau wakaf apa begitu Ustaz. Kira-kira kalau Ustaz nasihatnya apa nih? Ya, Kalau bidang ini, apakah ya udah kamu wakaf masjid saja, atau bikin sumur saja, atau bikin pesantren saja begitu? itu sih tergantung passionnya masing-masing orang gitu Oke. ya. Kalau saya passion saya adalah saya suka dengan ilmu gitu kan. Jadi wakaf buat saya wakaf itu adalah bikin sekolah, bikin madrasah, bikin pengajian, cetak buku gitu ya. Hal-hal yang terkait dengan menyebarkan keilmuan. Saya bukan bisnismen, berarti kalaupun saya wakaf, saya nggak akan menyarankan orang bikin perusahaan ini deh, bikin perusahaan itu gitu, karena saya bukan orang di situ kan. Nah, itu selera saya pribadi. Nah, boleh jadi ada orang yang memang passionnya di dalam bisnis. Ya sudah bisnis aja dengan harta modalnya harta wakaf. Putarlah uang itu, nanti silakan buat apa dan sebagainya. Pokoknya intinya yang bermanfaat gitu intinya. Nah, kalau mau ikut gaya saya, ya sudah sini. Saya akan jadikan duit wakaf Anda untuk tempat mengajar. Jadi bikin sekolah, bikin kelas, bikin tempat pengajian ya kan, bikin beli kamera apa segala macam biar bisa menyebarkan agama gitu kan, beli buku, beli kitab dan sebagainya. Itu passion saya gitu kan. Tapi orang kan nggak bisa maksa, saya nggak bisa memaksakan harus seperti saya ya, nggak juga gitu. Mungkin dia suka beternak, udah beli sapi misalnya gitu kan, dia mau bikin penggemukan apa segala macam, monggo silahkan sesuai dengan passionnya masing-masing gitu. Jangan dipaksa juga dan jangan dilarang-larang, tergantung ya dia doyannya apalah gitu kira-kira. Biasanya sih orang akan mewakafkan sesuatu yang dia sangat menguasai hal itu gitu loh. Ya merupakan passionnya dia juga. Dia orangnya suka berkebun, suka beternak, suka bertani, bercocok tanam dan sebagainya. Udah di situ. Atau mungkin dia orangnya jagonya jago main saham gitu misalnya. Beli saham ini, jual dan dapat untung apa segala macam gitulah ya. Asalkan sesuai dengan syariah, monggo-monggo aja bebas. Oke. Jadi tergantung passion atau barangkali situasi dan kondisi dirinya begitu Ustaz. Ya semua sangat berpengaruh pasti. Kalau misalnya ada berita bahwa di kampungnya itu kekurangan air ya
bagus nih kalau wakafnya itu sumur untuk kampung halamannya begitu. Ya, ya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya, betul. Oke Ustaz, ini kalau pertanyaan di saya ini sudah habis Ustaz. Ya, Jadi saya akan buka pertanyaan ya, untuk jamaah. jamaah yang sudah berpartisipasi di Zoom kita malam hari ini. Ada Oke. 69 orang nih yang berpartisipasi.